Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Guru. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah, hari ini saatnya kita belajar PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Ada yang tidak sekolah? Ibu absen dulu ya. Fikri hadir, Albi, Rudi, Andi, Cahya, Iqbal, Wisnu, Meli, Akipa, Fahira, Yoga, Asep. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti hari ini kita diberi kesehatan untuk belajar bersama Ibu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu ya, agar dalam proses belajar kita mendapatkan ridho Allah dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa kita dipimpin oleh KM ya. Silakan Iqbal pimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Udah semangat belajarnya? Semangat. Berdiri dulu sekarang. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best, yes. Belum semangat. Better. Sekali lagi, yang keras suaranya. Tepukannya juga yang keras. Sekali lagi. Tepuk semangat. Iya. Hebat. Sekarang kita kembali bernyanyi. Nyanyi apa? Kemarin? Iya, pelajar Pancasila. Silakan Meli. Pimpin oleh Meli ya. Kalian ikut gerakannya. Ayo. Hitungan 1 sampai 3. Bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, yang keras suaranya. Sekali lagi Meli. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali, Meli. Silakan duduk kembali. Baiklah, kalian udah semangat ya. Tadi udah tepuk semangat, udah menyanyikan lagu pelajar Pancasila ya. Berarti sekarang kita mulai kegiatan belajarnya. Baiklah, sekarang kita belajar mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Ibu akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau 5 butir. Yang pertama, sebutkan Meli. Iya, yang kedua, Cahya. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Fahira. Persatuan Indonesia. 4, Iqbal. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, 5, Akipa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu yakin di sini kalian hafal semua, karena butir-butir Pancasila itu
sudah tidak asing lagi, sering kita ucapkan, sering kita bacakan, mulai dari kalian sekolah tingkat yang bawah, yaitu TK, PAUD, sampai sekarang kalian sudah kelas 6 SD. Itu sering kalian ucapkan, dan itu tiap hari Minggu, setiap diadakan upacara bendera selalu dibacakan oleh pembina upacara. Baiklah, sekarang sebutkan butir 1 sampai 5 bersama-sama. 1, 2, 3, 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, dua kata. Yang pertama panca, yang kedua sila ya. Panca artinya 5. Sila artinya dasar. Jadi 5 dasar negara ya. Itu harus kalian ingat, harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kalian itu menganut satu agama. Ada berapa agama di negara Indonesia? Cung yang tahu? Iya, silakan Meli. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu. Berarti ada berapa? 6 ya. Itu harus kalian ingat. Negara Indonesia mewajibkan masyarakatnya menganut satu agama ya. Hanya satu agama. Tidak boleh lebih dari satu agama. Dan negara Indonesia tidak mewajibkan memilih agama A atau B. Karena itu sesuai dengan keyakinan kita, keinginan kita, hak asasi kita ya. Boleh kita memilih agama atau menganut dari ke-6 agama tersebut. Alhamdulillah kebetulan di sini Islam semua ya. Iya. Lanjut. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang pertama yaitu dari sila pertama atau dari butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada 3 implementasi. Yang pertama, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Contohnya, siapa yang tahu? Iya, Meli lagi. Silakan Meli. Misalnya kita memiliki teman yang berbeda agama. Iya. Kita harus menghargai, menghormati, menyayangi, dan toleransi ke teman kita itu yang walaupun berbeda agama. Betul sekali ya jawaban Meli. Jadi implementasi dari menghormati agama dan kepercayaan orang lain artinya apabila teman, saudara, tetangga atau yang berdekatan dengan lingkungan kita menganut agama selain agama yang dianut oleh kita, maka kita tidak boleh mengganggu, menghina ya, apalagi mendorong supaya masuk kepada agama kita. Itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan implementasi dari sila pertama. Kita harus menghargai, menghormati, saling toleransi ya. Rifki, perhatikan ibu ke depan. Saling toleransi antar sesama agama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Contoh, teman kita ada yang berbeda agama, kita bully, kita jauhi. Tidak boleh ya, karena itu tidak sesuai dengan tadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Islam. Berarti kalian ibadahnya melaksanakan apa? Sholat, terus ngaji, terus puasa, terus apalagi ibadah di agama Islam itu banyak sekali ya. Menghormati orang lain, menyayangi orang lain, menolong orang lain itu juga sama bagian dari ibadah di agama kita. Mungkin agama lain juga sama, menolong, menyayangi, menghargai, itu bagian dari ibadahnya ya.
Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Contohnya seperti apa, Bu? Misal, kalian punya teman sekelas. Kalian beragama Islam, teman kalian beragama, contoh ya, non-muslim. Kalian ingin bersahabat, berteman dengan teman kalian tersebut, asalkan teman kalian masuk ke agama yang kalian anut. Apa itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak ya, karena itu artinya memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya. Itu tidak boleh, karena memiliki atau menganut satu agama itu bagian dari keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mengerti sampai di sini? Apa yang Ibu ungkapkan, kalian mengerti? Iya. Lanjut sekarang ke butir kedua. Apa butir kedua? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian harus sudah punya gambaran kemanusiaan. Oh, berbicara tentang manusia, masyarakat, makhluk sosial ya. Perhatikan di sini. Bersikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Tadi teman kita mau menganut agama apapun, kita tidak boleh melarangnya, karena itu merupakan tadi butir kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, hak asasi manusia ya. Kalau teman kita contoh menganut dua agama, nah itu adalah bagian dari tindakan kita. Kita harus menasehati, memberitahu bahwa agama melarang, bahwa negara melarang menganut dua agama. Negara hanya mewajibkan menganut satu agama. Mengerti? Iya. Membantu sesama tanpa memandang latar belakang. Contohnya seperti apa? Membantu sesama tanpa memandang latar belakang. Ini yang laki-laki, ada yang mau menjawab? Contohnya seperti apa? Andi, bisa? Iqbal? Cahya? Membantu sesama tanpa memandang latar belakang. Artinya membantu orang lain kita tanpa memandang agama, ras, suku, budaya. Mau agama sesuai dengan kita Islam, mau non-muslim ya. Mau suku apa? Sunda, suku apa? Tetap harus kita tolong, meskipun adat istiadat yang mereka laksanakan atau yang mereka pegang tidak sesuai atau berbeda dengan kita. Karena tadi menolong sesama itu bagian dari tugas manusia. Karena di sini manusia adalah makhluk sosial. Menjaga etika dan sopan santun dalam berinteraksi. Apalagi kalian sebagai pelajar, berbicara harus dengan tutur kata yang lemah lembut, sopan santun, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Contoh, menyayangi yang lebih muda, adik kalian di rumah, adik kelas kalian ya, itu harus kalian sayangi. Menghormati yang lebih tua, orang tua, guru, kakak ya, kakak kelas, kakak kalian di rumah, seperti itu. Paham sampai sini? Iya, sekarang kita lanjut ke butir ketiga. Apa butir ketiga tadi, Asep? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Apa? Iya, persatuan Indonesia. Implementasinya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya kita berbicara di lingkungan yang mulai dari yang kecil dulu ya, di lingkungan sekolah. Menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tidak boleh melakukan saling bermusuhan. Apalagi sekarang musim anak pelajar itu, anak SD juga sekarang sudah ada ya kasus tawuran ya. Artinya itu kalian sebagai pelajar tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan antar sekolah. Kita jangan berbicara
dulu persatuan dan kesatuan antar negara ya, mungkin itu terlalu jauh. Kita yang kecil aja dulu di lingkungan sekolah. Kalian itu sesama teman jangan saling bermusuhan, jangan saling ejek, jangan saling menghina. Tapi harus apa? Saling sayang, menyayang, saling membantu ya, saling menghormati, saling toleransi ya, seperti itu. Mencintai budaya dan produk dalam negeri. Ayo di sini siapa yang suka membeli barang-barang dari luar negeri? Suka Iqbal? Tidak. Meli suka? Tidak ya. Barang luar negeri itu selain jauh ya, mahal. Jadi kita harus belajar hidup ekonomis ya. Karena ingat, kunci sukses kaya yaitu hiduplah sesuai dengan kemampuan dan hiduplah ekonomis. Artinya ekonomis itu membeli sesuai yang kita butuhkan. Banyak di sini produk-produk dalam negeri yang sudah kualitasnya bagus, apalagi sudah dipasarkan di kalangan dunia. Contohnya apa di Garut? Kita di Garut kan? Contohnya di Garut apa? Produk dalam negeri, produk Garut. Iya, dodol. Terus? Iya, sepatu kulit, jaket kulit, ya, tas kulit. Itu sudah mendunia. Bahkan turis-turis asing itu berminat, sangat tertarik ya membeli barang produk kita Indonesia. Kita akan sangat rugi sekali turis dari luar negeri membeli barang produk Indonesia, sedangkan uang dari kita, apalagi devisanya besar, itu dihambur-hamburkan untuk membeli produk luar negeri ya. Itu tidak ekonomis. Sudah Ibu katakan tadi, kalian sebagai pelajar harus mulai dari yang kecil ya. Contohnya membeli tas. Membeli tas di mana? Di pasar-pasar juga banyak ya. Apalagi harganya sangat murah. Terus beli sepatu di Sukaregang ya. Kalian bisa menggunakan produk Sukaregang Garut seperti itu. Makanan juga banyak, produk-produk dalam negeri. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh kecil saja tadi Ibu ya. Ibu tidak akan menjelaskan terlalu jauh biar kalian paham dan biar kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya seperti apa? Misal kalian tugas piket, dibersihkan semua kelas, tidak hanya ruangan kalian saja, tidak hanya meja dan kursi kalian saja ya, tapi kalian harus membersihkan semua kelas agar belajar nyaman dan tentram, sehingga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian nanti bisa kalian pergunakan, bisa kalian dan bisa menyerap ya dalam kehidupan kalian. Yang keempat, apa butir keempat? Albi? Iya, kerakyatan, ya, ayo baca semua. Kerakyatan iya, implementasinya yaitu menghargai hasil musyawarah dan mufakat. Contohnya, kalian di sini diadakan pemilihan ketua kelas. Kalian memilih A, contoh. Tapi yang terpilih adalah B. Kalian di sini harus menghargai hasil musyawarah, hasil pilihan semua ya. Meskipun yang kalian pilih itu tidak menang. Kalian harus mengikuti aturan, mengikuti tata cara, kebijakan yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh ketua kelas meskipun tidak dipilih oleh kalian. Berarti artinya tadi kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Butir keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan organisasi atau kelompok.
Contohnya di sekolah apa? Kegiatan apa? Ada kegiatan OSN, ada O2SN ya. Kalian ikut serta, tunjukkan bakat kalian, keinginan kalian ya. Kalian di sekolah jangan hanya datang ke sekolah pulang, datang ke sekolah pulang ya. Tapi kalian harus menggali potensi, menggali bakat. Contoh bakat kalian di bidang olahraga, misal sepak bola ya. Kalian bisa mengikuti pertandingan sepak bola. Contoh misal Meli berbakat dalam bidang melukis ya. Bisa kalian ikut kegiatan atau lomba-lomba melukis. Akipa contoh dalam bidang membuat kaligrafi misalnya boleh. Akipa boleh mengikuti perlombaan tersebut, dan kalian semua di sini boleh dan berhak mengikuti lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah. Kegiatan yang diadakan di sekolah contohnya kemarin ada kegiatan 17 Agustus. Kalian ikut di sini semua lomba? Ikut. Lalu sekarang yang akan kita laksanakan yaitu kegiatan Maulid Nabi ya. Kalian ikut lomba ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya menggunakan hak suara dengan bijaksana. Bu, artinya apa? Di sini contoh, kalian ada pemilihan ketua kelas, ada 2 calon, A dan B. Yang satu pintar, yang satu misal biasa-biasa saja ya. Tapi di sini yang satu memiliki potensi yang sangat baik, memiliki jiwa atau sifat kepemimpinan yang sangat bagus misalnya. Tapi yang satu mungkin sangat pintar dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi kurang paham akan mengelola suatu kelas, suatu organisasi. Kalian akan milih yang mana? Kalian harus memilih yang bisa menjadi pemimpin di kelas kalian, karena yang kalian butuhkan adalah pemimpin kelas yang bisa bertanggung jawab, ya, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, ya. Meskipun yang kalian pilih itu kalian kurang sependapat atau kalian kurang suka misalkan ya. Karena teman kalian yang satu adalah sahabat kalian. Nah, di sini kalian harus menggunakan hak suara dengan bijaksana tadi. Pilihlah yang sesuai dengan kemampuan orang tersebut tentang kepemimpinan ya. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak ya, lanjutkan? Iya. Implementasi yang kelima yaitu tadi butir kelima apa Pak Hira? Ulangi. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berperilaku adil terhadap semua orang. Artinya di sini kalian meskipun yang satu teman dekat kalian, yang satu kalian kurang dekat. Tapi contoh mereka berdua sama-sama sakit di dalam kelas. Mana yang akan kalian jenguk? Iya, benar. Dua-duanya akan dijenguk karena kedua teman tersebut sedang sakit. Kalian jangan hanya memilih teman dekat kalian ya. Karena itu tadi tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan ya. Lalu mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemerintah apa contohnya? Iya, PIP. PIP itu bertujuan untuk apa? Untuk apa, Meli? Untuk Ya, untuk membantu siswa yang tidak mampu di bidang pendidikan ya. Meskipun di sini bukan kita tidak mengakui akan rezeki ya dari Allah, tapi ada yang hanya mampu untuk kehidupan sehari-hari, tapi untuk biaya pendidikan sangat minim. Contoh program PIP itu adalah untuk membantu biaya pendidikan anak ya. Di sini untuk membeli alat sekolah, peralatan sekolah seperti buku,
terus seragam sekolah, tas, sepatu ya. Makanya pemerintah mengadakan program itu agar semua anak tidak ada yang putus sekolah. Apalagi sekarang bukan wajar Dikdas 9 tahun ya, tapi sekarang wajar Dikdas 12 tahun. Kalau 9 tahun wajar Dikdas 9 tahun berarti sampai tingkat SMP. Tapi sekarang pendidikan paling rendah itu wajar Dikdas, wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, yaitu sampai tingkat SMA ya. Apalagi kalian misal punya cita-cita yang tinggi, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Contoh misal Meli, kamu memiliki cita-cita apa? Oh, menjadi guru seperti ibu ya? Iya, Meli. Tepuk tangan untuk Meli. Ya, ya, kalian semua di sini ibu yakin punya cita-cita yang baik, ingin mengangkat harkat derajat keluarga kalian ya, ingin membahagiakan ibu bapak kalian ya. Makanya di sini ibu titip kalian harus belajar bersungguh-sungguh. Belajar itu bukan hanya tadi sudah ibu katakan berangkat ke sekolah pulang, berangkat ke sekolah pulang, tapi kalian harus berpikir dengan kritis. Bagaimana caranya supaya saya menjadi siswa berprestasi? Bagaimana saya supaya menjadi siswa yang memiliki nilai sangat tinggi ya? Bagaimana saya supaya bisa mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi ya? Jadi kalian itu harus berpikir dengan kritis. Tadi kan dari ulasan lagu apa? Pelajaran Pancasila ada kan? Berpikir kritis ya. Itu artinya kalian sebagai pelajar harus memiliki keinginan, harus memiliki cita-cita yang tinggi. Lanjut, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itu harus sama-sama kalian lakukan dan perjuangkan. Contoh, ibu bertanya dulu ya kepada ini KM, hak kamu sebagai siswa di sini apa? Hak itu yang harus kita dapatkan ya. Itu adalah bagian dari milik kita. Apa? Hak sebagai pelajar. Jadi kalian itu berhak mendapatkan pelajaran, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengajaran apa yang ibu sampaikan ya. Itu adalah bagian dari hak kalian sebagai pelajar di sekolah. Berhak mendapatkan perlindungan dari guru dan semua elemen sekolah ya. Itu juga sama, bagian dari hak. Artinya itu harus kita dapatkan. Itu karena bagian dari milik kita ya. Kewajiban. Kewajiban kalian sebagai pelajar apa? Nelly? Iya, yang pertama kita harus mengerjakan tugas piket. Apalagi Rifki? Kewajiban kita di kelas saja, jangan jauh-jauh. Iya, mengerjakan tugas dengan baik. Apalagi Cak Etna siapa? Yoga. Apalagi? Sebagai pelajar. Iya, bersikap sopan. Terus apalagi? Kalian sebagai pelajar yang pertama harus menjunjung tinggi nama baik sekolah. Itu bagian dari kewajiban kalian. Artinya apa menjunjung tinggi nama baik sekolah? Kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar sekolah. Contoh apa? Yang melanggar tata tertib di sekolah. Membuli. Sekarang yang lagi apa? Viral ya, banyak siswa-siswa yang dibully sehingga tidak ingin melanjutkan sekolah, sehingga mengalami frustasi, stres ya, tidak ingin tidak ingin melanjutkan pendidikannya. Itu karena apa yang dilakukan oleh teman membuat mentalnya sakit ya, membuat dia rendah diri, membuat semangatnya tidak ada lagi. Itu membuli. Apalagi yang sering dilakukan pelajar-pelajar sekarang? Ya, terus tawuran, gelut ya. Contoh, kalian
melakukan tindak kekerasan terhadap teman, ya. Terus apalagi saling serang dengan sekolah yang lain. Itu tidak boleh karena itu melanggar tata tertib sekolah. Itu bagian dari kewajiban kalian menjaga nama baik sekolah. Lalu yang selanjutnya, belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu apa lagi? Menghormati guru, ya, itu bagian dari kewajiban kalian. Mengerti? Ya, mengerti. Baiklah, sekarang lihat papan tulisnya di sini. Tadi lambang Pancasila itu ada berapa butir? 5. Yang pertama, sebutkan ketuhanan. Perhatikan di sini. Di sini ada lambang bintang. Lambang bintang di sini melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, juga melambangkan agama atau kepercayaan yang dianut di negara Indonesia. Lanjut yang kedua, lambang apa? Rantai emas. Di sini rantai emas terdiri dari rantai yang berbentuk 4 dan lingkaran yang saling berkaitan, melambangkan bangsa Indonesia yang saling terikat erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Artinya tadi sudah Ibu katakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dan lainnya saling membutuhkan. Yang ketiga, lambang apa ini? Iya, pohon beringin melambangkan kekuatan, berkelanjutan, dan ketahanan. Artinya di sini Pancasila itu sebagai kekuatan, ya, kekuatan negara Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya dan menunjukkan kepada negara lain bahwa negara Indonesia layak dihargai oleh negara lain dengan prestasi dan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Lanjut, lambang yang keempat. Lambang apa ini? Kepala banteng. Di sini melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang saling berkumpul satu sama lain, tidak saling membeda-bedakan, tidak terpecah belah, tapi bersatu. Yang terakhir, lambang apa ini? Ya, padi dan kapas. Di sini yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan serta kebutuhan pokok bangsa Indonesia untuk kelangsungan hidup. Negara Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, ya. Kenapa? Alasan negara lain menjajah negara Indonesia. Alasannya hanya satu. Di negara Indonesia itu sumber daya alamnya melimpah ruah, ya. Sebetulnya negara Indonesia itu negara yang sangat kaya, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Sumber daya alamnya seperti rempah-rempah. Itu salah satu tujuan negara lain menjajah negara Indonesia, kaya akan rempah, ya. Mengerti sampai sini? Ada yang ditanyakan? Atau lanjut? Ya, sekarang kita lanjut, ya. Kalian dibagi menjadi 3 kelompok, silakan. Berarti 1, 2, 4, ya. 4. Ya, ayo silakan. Ini Asep di sini, Asep. Pindah di sini. Udah yoga di sana 4, ya. Cahya di sini, Cahya. Cahya, Asep di sini. 4 kelompok. Septian, Hasbi, Rudi mana Rudi? Rudi, Andi, Albi, Akipa, Meli,
Cahya, Fikri, Ahira, Yoga. Ini yoga baru. Kalian perhatikan di sini. Kalian tulis dulu nama ya. Nama kalian dan nama lengkap. Silakan tulis. Udah belum? Setelah kalian ditulis nama, kalian tulis kelas berapa? Kelas 6. Lalu kalian tulis tanggal ya. Sekarang itu hari Senin ya. Kalian tulis tanggalnya, tanggal berapa. Perhatikan di sini, Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Kalian ngantuk? Berdiri dulu, tepuk semangat dulu ya, biar mengerjakan tugasnya semangat. Berdiri. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepukan dan suaranya yang keras. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Kalian semua hebat ya. Kalian akan menjadi manusia yang sukses, akan menjadi siswa yang berprestasi. Perhatikan, Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Berikut adalah kelima sila beserta contohnya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Andi, baca. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Ya, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Tadi, perbedaan agama. Kita tidak boleh saling mengejek, saling menjelekkan. Kita harus menghormati agama lain. Dan agama lain pun harus menghormati agama kita. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, Akifah, baca. Ya, membantu sesama tanpa mengenal suku, agama, dan ras. Kita harus membantu orang lain dengan catatan manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Meskipun agamanya berbeda dengan agama kita, itu tidak menjadi penghalang kita untuk menolong dan membantu orang lain ya. Ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya Cahya. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tadi sudah Ibu katakan, kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Kita harus terlebih dahulu mementingkan kepentingan umum dan kepentingan bersama. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya Meli. Ya, menghargai pendapat orang lain dan berpartisipasi dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh orang lain mengungkapkan pendapat, mengungkapkan saran. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan prinsip kita, kita tetap harus menghormati dan menghargai. Karena di sini orang lain pun memiliki hak yang sama dengan kita, mengeluarkan pendapat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, baca Albi. Bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap sesama. Iya, bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap sesama. Kita harus adil ya, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun nanti ketika kalian sudah menjadi seorang yang dewasa, terjun ke dunia atau terjun ke lingkungan masyarakat, kalian harus mengutamakan keadilan. Mengerti? Mengerti.
sekarang tugas kalian yang pertama, identifikasi dan tuliskan contoh penerapan masing-masing sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang kalian alami dan amati. Di sini ada 5 butir ya. Perhatikan. Butir pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalian harus bisa menjelaskan bagaimana identifikasi atau contoh penerapan dari sila kelima tersebut. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Bagaimana cara meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Artinya agar sekolah menjadi sekolah yang aman, tentram, bersih, sehat, berprestasi, dan maju. Apa yang harus kalian lakukan sebagai pelajar? Itu tugas yang kedua. Yang ketiga, buatlah poster atau gambar ya, gambar dari salah satu butir Pancasila. Di sini ada 5 gambar atau 5 lambang. Kalian boleh lambang bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, atau padi dan kapas. Boleh kalian menggambar salah satu yang ada di sini. Bu, boleh menggunakan pensil warna? Boleh, sesuai dengan lambangnya. Ini lambang kuning emas. Ini dasarnya merah dan rantainya kuning. Ini hijau dan coklat atau hitam. Ini merah, hitam, dan putih. Dan ini kuning, putih, dan hijau. Silakan. Itu yang akan kalian kerjakan sekarang di sini per kelompok. Nanti kalian Ibu tunjuk untuk menjawab ke depan ya. Di sini juga sama. Ini ada makna lambang Garuda ya. Perhatikan dulu sini. Perhatikan. Helai bulu pada masing-masing sayap melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. Oke, sekarang kita bernyanyi. Kalian apa? Lagu 17 Agustus. Silakan berdiri. Berdiri. 1, 2, 3. Tangannya. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, semangat masih di kandung badan, kita tetap membela Indonesia, kita tetap membela negara. Iya, silakan duduk kembali. Ini melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia ya. Ini Ibu kecil ya, harusnya gambarnya besar. Warna emas melambangkan keagungan, kejayaan, dan kemuliaan. Ini 8 helai. Di sini kalian bisa hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Berbeda agama, suku, budaya, ras, ya, tetap tujuannya satu, yaitu ingin memajukan negara Indonesia menjadi negara kuat, tangguh, dan maju. Perhatikan di sini. 8 helai bulu pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan negara Indonesia. Artinya bulan Agustus. Di sini, kepala burung Garuda menghadap ke kanan melambangkan kebajikan ya. Lalu ini 45 helai di sini. 45 di leher melambangkan angka atau tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun kemerdekaan Indonesia itu tahun 1945. Pada zaman itu presidennya siapa?
Iya, Insinyur Soekarno, presiden pertama di negara Indonesia yang menjadikan negara Indonesia itu menjadi negara yang merdeka, terlepas dari penjajahan. Perisai atau tameng di sini ya, melambangkan pertahanan dan memuat sila-sila Pancasila. Tadi yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. 19. Helai bulu di bawah perisai melambangkan angka atau tahun kemerdekaan negara Indonesia. Dan yang ini yang bawah tadi semboyan negara Indonesia yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Mengerti? Paham sampai di sini? Iya. Silakan, sekarang kalian kerjakan tugasnya, nanti Ibu akan mencoba kalian mengisi di depan. Kerjakan dulu, silakan. Ayo, Iqbal. Ini kelompok 1 ya. Albi, silakan. Nanti kelompok 1 kalian akan mengerjakan butir yang mana ya? Tugas pertama, 2 atau 3, dan kelompok kedua di sini kalian akan mengerjakan yang mana. Ibu akan lepas dulu ini biar kalian nanti bisa mengerjakan di depan. Silakan sambil dikerjakan. Nanti Ibu tunjuk per kelompok untuk mengisi di depan apa yang sudah kalian kerjakan di lembar kerja kalian. Ada yang sudah? Meli sudah, Meli? Ya, ayo. Oke, Pak, sudah? Ayo, kita coba dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 1, poin 3 atau tugas 3 tadi. Menggambar lambang Pancasila. Silakan yang akan menggambar siapa? Ayo, kalian jangan malu, jangan takut salah. Karena kita di sini sama-sama belajar, mencoba ya. Silakan, siapa yang mau ke depan? Iqbal ke depan. Coba Iqbal. Digambar ya, yang besar gambarnya. Iqbal mau lambang yang butir keberapa? Ke-1 bintang, silakan. Ya, ini Iqbal ya, teman kalian sudah berani ke depan. Ini adalah hal yang baik ya, harus kita acungi jempol karena mengerjakan tugas di depan itu tidak harus selalu benar. Kalian berani saja itu sudah mendapatkan penghargaan, sudah mendapatkan nilai karena kalian berani melaksanakan tugas atau berani mengungkapkan atau berani mengapresiasikan apa yang ada atau apa yang kalian bisa di depan. Ya, ini lambang sila keberapa? Ke-1. Sila ke-1 itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk Iqbal ya. Ini adalah lambang bintang. Terima kasih Iqbal. Lambang bintang ini ada pada butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, kelompok 2.
Silakan kerjakan ke depan. Siapa yang akan menggambar? Ya, silakan. Jangan malu, ayo ke depan. Lambang apa? Lambang apa? Keberapa? Hasbi? Ayo. Kedua, rantai. Ya, silakan di sini Hasbi, di sini. Ya, tepuk tangan untuk Hasbi. Ini kelompok 2 ya. Hasbi akan menggambar lambang kedua. Lambang kedua itu apa? Rantai emas. Sila kedua. Apa sila kedua? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu rantai emas. Ya, bagus. Hasbi. Ditulis nanti ya. Seperti ini. Sila kedua. Ya, ditulis di sini. Sila kedua apa? Tadi 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang besar, Ulangi lagi, yang agak besar. Apa katanya? 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti bagian kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan menggambar apa? Lambang pohon beringin. Oleh siapa? Meli. Iya, Meli. Silakan siap-siap Meli. Nanti setelah Hasbi ya, kamu kelompok 3. Ya, ayo Hasbi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, terima kasih Hasbi. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Sekarang kelompok 3 yang akan menggambar yaitu Meli. Meli akan menggambar lambang ketiga. Apa? Lambangnya apa? Silakan ke depan Meli. Setelah tugas yang ketiga, kalian nanti coba kerjakan tugas pertama. Tugas pertama yaitu contoh penerapan masing-masing sila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Boleh ini kelompok 1 sila pertama. Sila pertama dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, ini adalah lambang pohon beringin. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tepuk tangan untuk Meli, kelompok 3. Terima kasih ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian sudah mengerjakan tugas yang ketiga dulu ya. Lambang dari butir-butir Pancasila. Sekarang coba kalian kerjakan dan nanti ke depan kembali. Tugas yang pertama, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meli mau mencoba lagi? Iya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Ini coba ditulis dulu di sini. Atau di sini. Jangan ini, tulis. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ini 1, 2, 3, 4. Silakan. Nanti Meli ke depan ya, coba. Setelah itu ditulis, nanti coba kamu ke depan. Ibu harapkan nanti kalian setelah belajar Pancasila dan memahami arti dari butir-butir Pancasila, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tadi, menghormati orang lain, bersikap toleransi, bersikap tenggang, rasa saling sayang menyayang, ya, mengharumkan nama sekolah, apalagi mengharumkan nama bangsa, menggali potensi dan bakat yang kalian miliki. Kalau kalian sudah memahami butir Pancasila dari butir pertama sampai kelima itu artinya sangat luas dan sudah mencangkup ya, sudah mencangkup tata cara kehidupan kita baik berbangsa dan bernegara. Ayo silakan Iqbal. Kamu mau mencoba nomor 1? Mau? Ayo silakan. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mana penghapus tadi? Ya, ini Iqbal kelompok 1 ya, mencoba menjelaskan atau apa? Menuliskan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa? Misalnya kita mempunyai teman. Sekarang siap-siap kelompok 2 ya. Kelompok 2, siapa yang mau ke depan? Rudi, kelompok 2, silakan. Nanti kebagian semua ya per kelompok. Kalian harus berani ke depan ya, biar kalian belajar nanti. Kelompok 3 siapa yang akan ke depan? Meli lagi, yang lain. Fahira. Ya, nanti Fahira ya, nanti Meli lagi setelah Fahira. Ini kelompok ini nanti ke depan bisa giliran Cahya, Rifki, atau Andi. Misalnya kita mempunyai teman yang berbeda agama, sebaiknya kita menghargai ya. Sekarang kelompok 2 ya, siap-siap kelompok 2. Ya, terima kasih Iqbal. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Misalnya kita mempunyai teman yang berbeda agama, sebaiknya kita menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama teman yang berbeda agama. Ya, betul sekali. Silakan sekarang kelompok 2, Rudi ke depan. Andi ke depan. Asep. Fahira, silakan ke depan kelompok 3. Ayo. Di sini Fahira, silakan. Sini. Disiapkan kelompok 2 ya.
Ya, terima kasih Pak Hira. Menyayangi teman tanpa membeda-bedakan agama. Ya, betul sekali. Karena tadi sudah Ibu katakan, meskipun teman kita berbeda agama, kita tetap harus saling menyayangi, membantu, dan saling toleransi. Sekarang untuk tugas yang berapa? Tugas yang pertama. Sudah yang pertama? Yang kedua, diskusikan bersama teman kalian ya sekelompok bagaimana cara meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Silakan, Ibu beri contoh satu ya, cara penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kelas. Yang pertama, kita harus saling tolong-menolong antar sesama teman di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada teman kita yang mengalami kesulitan, kita harus membantu. Ayo, sekarang kalian implementasikan, isi nanti ke depan. Banyak sekali yang harus kalian lakukan. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan di dalam kelas mengenai penerapan nilai Pancasila. Silakan. Ayo, kelompok 1, 2, 3. Siapa yang paling dulu ke depan? Silakan. Nanti Ibu nilai ya. Ya, sudah Kipa? Diskusikan yuk, diskusikan bersama teman. Contoh misal di kelas kalian akan melaksanakan tugas piket atau apalagi tugas kelompok dan lain sebagainya. Kalian ungkapkan, ceritakan ya. Ayo coba milih di kertas ini, di kertas lembar, silakan hasil dari pemikiran teman-teman kalian oleh Meli buat dalam bentuk tulisan. Nanti sama Meli bisa dicatat di depan hasil dari kelompok kalian. Ini kelompok ini sudah belum? Oleh siapa ini dikerjakannya? Diskusi ya, oleh Asep. Ya, silakan. Asep diskusi sama teman-teman apa yang akan kalian lakukan di dalam kelas supaya menciptakan ruang kelas itu bersih, rapi, ya, nyaman untuk belajar. Kalian betah di dalam kelas. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian diskusikan, nanti bisa dibuat dalam bentuk tulisan oleh Asep. Nanti sama Asep dikerjakan, dicatat di depan ya, biar kelompok kalian tahu, oh ini hasil dari karya kelompok 2. Seperti itu ya. Mengerti Asep? Iya. Sekarang ini kelompok 1. Mau dikerjakan oleh siapa? Yang mencatat Cahya. Silakan Cahya. Kelompok ini juga sama. Apa yang akan kalian lakukan supaya kelas menjadi indah, rapi, bersih, dan kalian bersama teman-teman kalian nyaman. Terus supaya kalian tidak ngantuk misalnya di dalam kelas, supaya kalian tetap semangat belajarnya. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian laksanakan di dalam kelas? Lalu boleh misal kalian berdiskusi mengenai supaya kalian tidak ada saling mengejek, saling bertengkar, ya, saling memusuhi. Apa yang harus kalian lakukan? Silakan tulis di sini. Nanti kalian bisa tulis di depan biar kelompok yang lain tahu. Oh ini hasil karya kelompok 1. Silakan kerjakan. Ayo berdiskusi Rifki. Pindah duduknya ke sini Rifki. Biar sama-sama. Ayo pindah. Ya, Fikri kamu di sana udah. Udah siap? Ada yang sudah siap? Mau mencatat ke depan? Ini penghapusnya di mana? Ya, silakan nanti kelompok 1, 2 dan 3 harus ya mengerjakan ke depan.
Ya. Sekarang kita berdiri dulu semua. Kalian tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu ya. Semangat ya, sambil kalian nanti setelah bernyanyi tangan, kaki kalian sudah siap kembali untuk melaksanakan tugas. Ayo kita bernyanyi bersama-sama Garuda Pancasila. Yang ini tangannya di sini semua ya. Tangannya di sini, suaranya yang keras biar ngantuknya hilang ya. 1, 2, 3, tangannya di sini. Akulah pendukungmu, patriot sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih kelihatan ada yang ngantuk ya? Sekali lagi suaranya yang keras. Sekali lagi. 1, 2, 3. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sekarang tangannya begini-begini, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, biar kalian rileks. Diangkat, kakinya diangkat. Iya, nanti kalian kan banyak mencatat ya dari tadi, biar tangannya kembali seger ya. Ya, pundak, lutut mana lutut? Pundak, lutut, kaki, pundak, ada kepalanya ya, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, yang cepat, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Iya, tepuk tangan. Hebat, hebat, hebat. Ya, silakan duduk kembali. Ini tugas ya. Nanti mau ke depan tidak? Sudah ya? Sudah kalian mengerjakan tadi tugas pertama, kedua, dan ketiga. Alhamdulillah Ibu bangga sekali terhadap kalian karena kalian berani mencoba ke depan. Jangan takut salah ya. Kesuksesan itu berawal dari hati yang jujur dan keberanian yang tinggi dan semangat yang tinggi. Ibu harapkan nanti kalian setelah menerima materi-materi dari Ibu mengenai Pancasila butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah butir-butir dari sila Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai dasar negara atau sebagai pedoman negara. Itu bukan hanya negara saja yang harus melaksanakan, kalian juga sebagai pelajar harus bisa mengimplementasikan, menerapkan, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Ibu berharap kalian juga dalam penerapannya kalian bisa memilah-milah ya, mana yang sesuai dengan silsilah atau falsafah bangsa, mana yang tidak. Kalian harus bisa membedakan ya, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalian harus berpedoman yang pertama kepada agama kalian sendiri. Yang kedua kepada dasar negara, yaitu Pancasila tadi ya, butir pertama sampai kelima. Ibu berharap kalian juga menjadi siswa yang tangguh. Siswa yang tangguh itu siswa yang tidak pantang menyerah. Siswa yang terus berusaha menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat kalian dan keluarga kalian. Kalian juga harus menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang kreatif dan inovatif, yang bisa membanggakan pertama diri sendiri ya. Pertama diri sendiri dulu. Kalian harus bisa membanggakan diri sendiri. Oh, alhamdulillah saya bisa mengharumkan nama sekolah. Setelah itu membanggakan kedua orang tua, guru, dan bangsa dan negara. Kalian harus menjaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik agama, bangsa, dan negara. Kalian harus menjadi siswa yang berprestasi ya. Ibu juga berharap kalian belajar bersama ibu nyaman dan tenang ya. Nanti apabila kalian ada yang tidak mengerti, jangan sungkan-sungkan dan jangan takut, jangan malu. Kalian bertanya kepada ibu ya. Mengerti? Mengerti. Ya, mungkin pelajaran dari ibu dicukupkan sampai di sini ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita telah selesai belajar PKN, pendidikan kewarganegaraan. Ibu harapkan sekali lagi kalian menjadi siswa yang pandai berkreasi dan berkreatif ya. Mohon maaf apabila kata-kata ibu atau ucapan-ucapan ibu ada yang tidak baik, menyinggung kalian ataupun ada yang salah ya. Kesalahan murni milik ibu dan kebenaran hanya milik Allah. Sekarang kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh KM. Silakan KM. Ya, alhamdulillah ya, pelajaran dicukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima